Kalian cari smartwatch yang canggih, mau yang irit baterainya, mau yang lengkap fiturnya, tapi nggak mau yang gede-gede banget. Nah, nih, Amazfit Active 2 ya. Baterainya tahan sampai 10 hari, desainnya klasik, ukurannya ringkas dan ringan banget. Fiturnya itu sama lengkapnya dengan Amazfit T-Rex 3 ya. Oke, kali ini kita akan langsung kupas tuntas Amazfit Active 2 Round version ini berdasarkan pengalaman selama dia nemenin saya beraktivitas termasuk di Barcelona, Spanyol. Jadi, review ini akan jadi perspektif pengguna biasa dan traveler juga. Ya, Amazfit Active 2 Round ini saya pakai selama di MWC 2025 di Barcelona. Nah, saya ada di Barcelona selama kurang lebih 1 minggu ya. Nah, smartwatch ini dijanjikan oleh Amazfit bisa tahan 10 hari dalam sekali isi ulang penuh baterainya ya untuk pakai normal. Nah, nanti kita lihat apakah emang bisa tahan segitu. Dan sekalian kita bahas ya kenapa saya nyaris kehilangan chargernya. Oke, sebelum kita bahas semua itu kita lihat dulu isi paket penjualan dari smartwatch ini. Tentunya ada smartwatchnya lengkap dengan strap standar yang lebar 20 mm. Lalu ada magnetic charging base dengan port USB-C dan ada paket dokumennya. Udah, itu aja. Nggak terlalu banyak isinya kok, ya sederhana aja. Nah, unit yang saya pakai ini adalah varian standar. Ada juga yang varian premium untuk Amazfit Active 2 Round ini yang akan hadir resmi ke Indonesia nantinya ya. Tapi ini kabarnya menyusul ya, bukan bersamaan dengan yang versi standar. Bedanya kalau yang versi premium itu pakai sapphire glass untuk durabilitas ekstra serta hadir dengan black leather strap dan bonus silikon sport strap. Sementara untuk yang versi standar yang kita pakai ini, yang kita tes ini pakai silikon sport strap warna hitam yang dilengkapi dengan quick release. Tentunya strap ini bisa diganti dengan mudah pakai strap lain yang ukurannya 20 mm. Kalau pengen strap warna lain, Amazfit nanti akan menyediakan strap silikon dengan 5 warna serta ada strap kulit juga yang dijual terpisah. Nah, untuk unit smartwatch sendiri ini warnanya adalah silver atau abu-abu metalik seperti ini ya. Nah, bodi smartwatch ini pakai case dari stainless steel dengan polymer middle frame. Untuk dimensi bodinya adalah 43,9 x 43,9 x 9,9 mm. Jadi bisa dibilang ini jam ukuran 44 lah ya. Nah, sementara bobotnya tanpa strap ada di 29,5 gram. Ini enteng banget. Desainnya menggunakan gaya classic timepiece dengan bentuk dasar lingkaran. Ada 2 tombol pengoperasian yang ditempatkan di sebelah kanan. Tingkat ketahanan airnya itu sampai 5 atm atau 5 atmosfer. Jadi bisa dibawa masuk dalam air sampai kedalaman 50 meter ya. Nah, untuk layarnya ini memiliki ukuran 1,32 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya adalah 466 x 466 pixel. Tentunya ini touchscreen ya. Dan menariknya ini bisa mencapai 2000 nits tingkat kecerahannya. Jadi sangat mencukupi untuk dipakai di luar ruangan di bawah terik sinar matahari. Nah, kalau versi standar ini pelindungnya pakai tempered glass dengan anti fingerprint coating. Beda dengan versi yang premium tadi. Nah, untuk sensor kesehatan jam ini menggunakan BioTracker PPG biometric sensor yang juga mendukung pemantauan blood oxygen level. Tentu saja ada juga berbagai sensor lain di jam ini seperti acceleration sensor, gyroscope sensor, barometric altimeter, ambient light sensor, temperature sensor dan geomagnetic sensor. Lengkap di sini ya. Untuk motor gitarnya pakai rotor motor. Nah, jam ini juga punya mikrofon dan ditempatkan di antara 2 tombol di bagian kanan bodi jam. Menariknya ada speaker juga di jam ini. Ini yang T-Rex 3 kemarin nggak punya ya. Di sini ada speakernya. Nah, untuk baterainya 270 mAh. Ini tidak sebesar baterai Amazfit T-Rex 3 ya yang pernah kita uji sebelumnya. Tapi memang kelasnya memang beda ini ya. Nah, untuk penggunaan normal tanpa always on display itu harusnya baterai bisa bertahan sekitar 10 hari. Sementara untuk penggunaan berat itu bisa mencapai 5 hari. Sementara untuk setting GPS terus menerus dijanjikan bisa bertahan 21 jam. Ini terbilang daya tahan yang mencukupi lah ya. Bukan yang luar biasa banget. Tapi waktu pakai 5-10 hari itu tidak harus ketemu charger sama sekali loh. Nah, untuk pengisian baterai dari kosong sampai penuh akan butuh waktu sekitar 2 jam. Lagi-lagi ini cukup wajar. Oh ya, charger jam ini hanya berupa adapter magnetik dengan 2 pin kontak ya. Di salah satu sisinya itu ada konektor USB-C. Tidak ada kabel dalam paket penjualan dan sayangnya adapter ini beda dengan yang dipakai di T-Rex 3. Oke, beralih ke sistem GPS atau mungkin tepatnya GNSS ya. Ini sistem positioning. Dia menggunakan dual band dan 5 satelit positioning. Sementara untuk konektivitas di sini ada Bluetooth 5.2 yang sudah langsung BLE. Jam ini mendukung juga koneksi ke beberapa perangkat pemantauan kebugaran atau kesehatan lain. Ini penting ya. Jadi dia bisa connect ke perangkat eksternal. Walaupun kita nggak nguji di sini, tapi dia bisa sebetulnya. Nah, Amazfit Active 2 Round ini kompatibel dengan smartphone Android versi 7 ke atas dan iOS versi 14 ke atas. Nah, kalau mau ikutan HYROX ya, kompetisi kombinasi lari jarak jauh dan fungsional workout yang menantang daya tahan fisik, di Amazfit Active 2 Round ini sudah ada mode khususnya. Ada untuk HYROX Race maupun HYROX Physical Fitness Test atau PFT.
Jadi kekinian banget ya. Nah, sama seperti Amazfit yang lain, Active 2 Round ini menggunakan aplikasi Zepp yang dapat di-download dengan mudah dari Google Play Store atau Apple App Store ya. Jadi aman ya, ada di situ. Aplikasi Zepp ini menjadi aplikasi utama untuk pengaturan, pemantauan dan modifikasi kemampuan jam. Pembagian menu Zepp ini ada di bagian bawah ya, ada Home, Workout, Aura dan Device. Di halaman Home kita akan disuguhi statistik readiness. Ini akan memperlihatkan seberapa siapnya kita menghadapi hari ini. Angka makin besar tentunya akan makin baik. Tapi readiness ini hanya akan bisa tampil kalau jamnya kita pakai tidur juga ya. Tentunya kalau kita scroll ke bawah, kita akan melihat semua statistik kebugaran tubuh kita. Kalau kita ambil tab sisi kanan overview, ada detail dari semua statistik aktivitas kita pada tanggal yang kita pilih. Pindah ke halaman workout. Di sini kita bisa lihat latihan apa saja yang sudah pernah dilakukan. Dan ada Zepp Coach di sini, jadi kita bisa merancang latihan olahraga di sini dengan bantuan AI. Statistik olahraga juga semuanya lengkap tertera di bagian halaman ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman Aura. Ini adalah bagian yang membantu kita untuk relax dan bisa tidur lebih berkualitas. Kemudian halaman paling kanan itu adalah Device. Di sini terlihat ya, Amazfit Active 2 saya itu mencapai 5% dan terakhir di charge adalah 8 hari sebelumnya. Iya, saya charge sebelum terbang ke MWC 2025 di Barcelona dan screenshot ini dibuat saya dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Saya tidak pernah menggunakan charger selama berada di Barcelona. Sama sekali nggak pernah. Nah, lalu kita beralih ke bawahnya. Nah, di sini kita lihat ada opsi watch faces, banyak sekali pilihannya. Ada yang gratis tentunya, tapi ada juga yang berbayar. Lalu ada App Store. Nah, ada Application Store di sini. Di sini tersedia berbagai aplikasi, bahkan beberapa ada yang bisa menambah fungsi dan fitur dari jam ini. Mau nambahin aplikasi pengingat jadwal sholat, ada di sini. Atau mau pasang game, ada juga. Belum sebanyak opsi pada jam yang pakai Google Play Store atau Apple Store, tapi udah lumayan banget nih opsinya. Oke, turun ke bawah lagi. Ada pengaturan health monitor. Di sini saya menggunakan setting default ya. Stress relief notification dan auto blood auto monitor memang tidak dihidupkan secara default. Kalau dihidupkan tentunya baterai akan sedikit lebih boros. Dalam notification and reminders kita juga bisa set semua notifikasi. Kalau ada yang belum dihidupkan, permissionnya hidupkan dari sini. Nah, kita masuk ke device setting. Di sini ada banyak sekali opsi untuk pengaturan ya. Di sini juga ada deteksi otomatis untuk workout dan setting GPS akurasi. Lalu ada pengaturan band lock. Jadi kalau jam dilepas, membukanya harus pakai password. Lalu ada pilihan device language. Nah, kalau mau pakai speech to text dalam bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesianya di sini. Bisa tuh speech to text nanti ya. Dan tentunya kita juga bisa mencari jam kita dengan Find Device. Dan ada juga menu general yang berisikan sistem update serta info lainnya. Oke, dalam penggunaan smartwatch ini terasa sangat nyaman saat dipakai dan sangat ringan. Tapi ringan ini bukan berarti jamnya murahan ya, sama sekali tidak. Secara penampilan ini berkelas banget. Bukan jam yang berukuran besar yang seperti minta dilihat banyak orang gitu ya. Ya, ini adalah smartwatch fungsional dengan tampilan yang klasik ya. Dimensinya mungil dan di awal terasa aneh di pergelangan tangan saya yang besar dan terbiasa pakai jam-jam berukuran besar. Tapi lucunya, seiring dengan waktu saya merasa terbiasa dan bahkan merasa nyaman. Yang jelas jam ini tidak mengganggu saat saya pakai kemeja lengan panjang. Gampang ngancingnya. Nah, menu di jam ini mulus lancar juga. Secara umum navigasi menu di jam ini tidak terasa patah-patah atau stuttering sama sekali. Getaran saat ada notifikasi juga terasa kuat tapi berkelas rasanya. Bukan yang kasar seperti di beberapa sportswatch yang lain. Lalu layar jam ini terbilang terang ya. Saat digunakan di luar ruangan pun tampilan layar tuh masih kelihatan terang banget. Nah, oke, kalau kita mau olahraga, nih cara pemantauan olahraga itu kita mulai dengan tekan tombol workout atau tombol yang bawah. Pilih jenis olahraga, lalu sebelum mulai kita bisa melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu dengan swipe ke atas. Nah, nanti hasil latihan bisa ditemukan dalam kolom workout di aplikasi Zepp. Detailnya ada semua di situ. Saya udah coba untuk olahraga jalan kaki dan jam ini tentunya sudah cukup mumpuni. Detail data untuk aktivitas berjalan kaki dan juga mungkin lari gitu ya, itu akan bisa ditampilkan dengan baik di aplikasi Zepp. Nah, kalau untuk deteksi workout otomatis ada juga dan ini bisa 8 jenis olahraga. Nah, ini akan membuat jalan kaki santai di mall bisa terlihat sebagai indoor walking ya. Tapi ingat, fitur ini akan membuat konsumsi daya baterai jadi lebih boros. Nah, kalau bicara soal step counter, kami melihat bahwa jam ini menghitung langkah lebih sedikit dibandingkan beberapa perangkat lain yang kami gunakan. Tapi cuma sekitar 5-10% lebih sedikit ya. Ini masih jauh lebih baik dibandingkan yang T-Rex 3 kemarin. Lanjut lagi seperti biasa, kami juga akan mencoba jam ini bersama Coach Livia untuk berenang ya. Dalam pengujian kali ini kita tidak menemukan masalah terhadap ketahanan air sama sekali. Statistik renang terlihat cukup detail di sini, tapi memang untuk visibilitas yang baik kita harus ubah ke orientasi horizontal dulu biar bisa lihat ya. Masalahnya memang di sini deteksi gayanya sering salah. Lucu ya, untuk lompatan tidak ada masalah, tapi untuk deteksi gaya itu sering miss gayanya. Untungnya untuk jarak dan kecepatannya itu benar semua.
Nah, ketahanan jam ini memang ada di 5 ATM ya, tapi ini bukan berarti 50 meter itu bisa untuk diajak free diving. Ini bukan sama seperti yang T-Rex 3 ya. Jadi ya diajak berenang oke, tapi jangan untuk diving dulu deh. Nah, beralih ke fitur pemantauan kesehatan. Untuk deteksi tidur secara konsisten kami menemukan bahwa Amazfit Active 2 Round ini cukup mirip dengan beberapa perangkat lain yang kami gunakan. Nah, yang menarik, fitur sleep detection ini ternyata bisa berfungsi di pesawat ya. Saat tidur di pesawat itu tercatat, jadi nap kami itu bisa tercatat. Padahal yang satu ini sangat langka terjadi. Dengan T-Rex 3 waktu itu atau T-Rex 3 kami tidak menemukan bahwa di pesawat fitur itu bisa berjalan, tapi yang ini bisa. Oh ya, kalau ada yang mau nanya kalau pakai peta bagaimana, dia bisa pakai peta dan bahkan kita bisa download petanya. Ini udah pernah kita demokan waktu kita pakai T-Rex 3 sebelumnya. Itu kurang lebih sama lah dengan yang di sini. Nah, untuk daya tahan baterainya tanpa always on display dan kegiatan keseharian itu biasa ya, baterai berkurang sekitar 10-12% per hari. Jadi teoritis memang kita bisa mencapai 8-10 hari pemakaian normal. Nah, kalau kita pakai always on display harusnya akan lebih singkat, tapi nggak nyampe separuhnya juga sih harusnya ya. Nah, secara keseluruhan untuk smartwatch dengan harga yang terbilang terjangkau, Amazfit Active 2 Round ini terbilang menawarkan banyak fitur mirip dengan smartwatch kelas atas yang Amazfit T-Rex 3 yang pernah kami uji. Oke, untuk harganya, Amazfit Active 2 Round versi standar ini dipasarkan di Indonesia dengan harga kisaran Rp1.699.000. Jadi memang masih terjangkau untuk fitur yang segudang seperti ada di sini. Sementara untuk varian premiumnya yang pakai Sapphire Glass itu kabarnya akan menyusul ya. Jadi tunggu aja kabarnya secara resmi dari Amazfit. Oh ya, bersamaan dengan Amazfit Active 2 Round ini, varian standar ini ya, Amazfit juga menghadirkan Amazfit Up. Ini adalah open earbuds baru yang didesain untuk mengedepankan kenyamanan pengguna. Desainnya clip-on ya, seperti ini ya. Earbuds ini disebut juga pas untuk jadi teman berolahraga karena dia bisa menempel dengan erat di telinga sekalipun kita sedang serius berolahraga. Amazfit mengklaim bahwa earbuds ini bisa bertahan hingga 6 jam penggunaan atau sampai total 24 jam kalau dipadukan dengan charging case-nya. Menariknya kalau dihubungkan dengan smartwatch dari Amazfit seperti Active 2 Round ini, app ini bisa juga memberikan informasi lewat suara terkait aktivitas kita, seperti sudah berapa jauh kita lari dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai Amazfit app ini langsung aja cek di kolom deskripsi video ini. Oke, kita balik lagi ke Amazfit Active 2 Round. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ingat, smartwatch ini bukan pakai OS terbuka seperti Wear OS ya. Jadi memang opsi aplikasi dan penambahan fiturnya belum terlalu masif. Tapi untuk harganya, fitur dan fungsinya yang sudah ada di sini terbilang banyak sekali. Kemudian daya tahan baterainya ini bagus, tapi memang jangan menyamakan ini dengan T-Rex 3 yang ukuran baterainya 2 bahkan hampir 3 kali lipat sebetulnya ya. Nah, lalu untuk locking posisi dengan GPS terasa agak kurang cepat, tapi begitu sukses lock posisi GPS-nya itu terbilang akurat. Kemudian untuk fungsi speech to text ini akan sangat bergantung pada setting bahasa pada jamnya ya. Jadi kalau kita pakai menu berbahasa Inggris, otomatis speech to text-nya pakai bahasa Inggris. Tapi hebatnya kalau pakai bahasa Indonesia ya speech to text-nya bisa jadi bahasa Indonesia juga. Lalu ukurannya ini bisa terasa agak kecil untuk yang biasa menggunakan jam berukuran besar atau untuk yang lingkar tangannya besar seperti saya nih ya. Kemudian kami belum menemukan opsi menampilkan dual time di watch face secara langsung. Tapi di sini kita bisa akali dengan menginstal aplikasi World Clock untuk melihat jam dari negara lain. Nah, untuk hal yang kami suka, pertama daya tahan baterainya tergolong sangat baik untuk ukuran baterainya. 8 hari perjalanan kami lewati tanpa charging sama sekali. Itu udah luar biasa mantap karena saya sering hidupin map juga ya. Lalu dia ringan, ringkas dan nyaman digunakan. Bagi saya udah mirip banget seperti kenyamanan pakai sebuah smartband. Ukuran dan desainnya ini membuatnya cocok untuk semua orang, mau pria ataupun wanita, baik untuk olahraga maupun untuk kegiatan keseharian. Itu cocok banget. Lalu dia tahan air 5 ATM atau 50 meter. Belum sampai yang bisa untuk free diving, tapi udah bisa untuk diajak berenang. Lalu dia punya fungsi pemantauan sampai 164 jenis aktivitas atau workout. Kemudian dia punya fitur deteksi workout secara otomatis untuk 8 jenis olahraga dan sampai 25 jenis latihan kekuatan. Kemudian dia punya deteksi tidur di pesawat ternyata. Bisa ya. Ternyata bisa di satu ini. Lalu ada peta offline-nya. Gratis pula peta offline-nya ya. Layar AMOLED sampai 2000 nits. Ini mendukung sekali untuk penggunaan di luar ruangan. Opsi watch face-nya banyak dan beragam. AI chatbot ini juga bisa membantu ya. Lalu kalau dibutuhkan ada juga fungsi coaching dari Zepp Coach. Kemudian tersedia berbagai aplikasi yang bisa di-download untuk fungsi tambahan. Memang bukan yang jumlahnya masif, tapi udah cukup banyak di sini. Kemudian mau connect ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, nggak masalah, bisa dilakukan juga dari aplikasi Zepp. Strap tentunya juga bisa diganti dengan menggunakan tali 20 mm yang lainnya. Desain yang cenderung konvensional membuatnya akan cocok banget dengan beragam variasi tali jam.
Lalu harganya ini sebenarnya tergolong murah untuk fitur-fitur yang disuguhkan di sini. Ya, mungkin ini bukan smartwatch yang paling lengkap, tapi fiturnya juga udah segudang. Mungkin ini juga bukan smartwatch yang paling irit seperti T-Rex 3, tapi baterainya udah tahan lebih dari seminggu. Saya bahkan nyaris kehilangan chargernya karena keselip dalam tas selama perjalanan. Ini terjadi karena saya ternyata nggak butuh ngecas selama seminggu lebih. Jadi bingung nyarinya di mana, kemana saya taruh ya. Lucunya, bahkan saya yang terbiasa dengan jam berukuran besar setelah beberapa hari bisa merasa bahwa Active 2 ini memiliki daya tarik tersendiri, nyaman digunakan dan informatif. Nah, kalau kalian nyari jam yang support HP Android dan iPhone, ini salah satu opsi yang sangat menarik. Atau mencari smartwatch yang tidak mengganggu saat pakai kemeja lengan panjang. Nah, ini pilihan yang pas banget. Traveler itu mungkin tidak memperoleh daya tahan baterai yang luar biasa seperti yang ada di T-Rex ya, tapi kita akan mendapatkan kenyamanan pakai sebuah smartband dengan fitur yang lengkap dari sebuah smartwatch. Dan yang sangat menarik, semua kecanggihan itu datang dengan dukungan aplikasi yang matang serta harga yang cenderung murah untuk kemampuan yang ditawarkannya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.